Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan saya Suyadi di channel terindah Suyadi Night. Oke, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Syukur kita sampaikan, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan lahiriah wal batiniah dan kesehatan alam pikiran kita, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku terindah sekalian, dimanapun Anda semua berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang reshuffle, melengkapi video saya yang pertama, reshuffle 6 menteri. Simak dari awal sampai habis ya, jangan sampai ketinggalan berita-berita yang indah dari channel terindah Suyadina. Menteri Kelautan ini Wahyu Trenggono menggantikan Pak Edi Prabowo dari kadernya Partai Gerindra. Ya, meskipun menjabat di posisi yang berbeda, Sandiaga Uno merupakan perwakilan dari Gerindra menggantikan Edi Prabowo yang dipecat dari Menteri Kelautan, digantikan oleh Sandi yang dari Prabowo, yang dari Gerindra. Jadi Gerindra yang satu luluh, Gerindra yang lain muncul. Ini bargaining politiknya memang sudah cukup mapan. Edi Prabowo digantikan oleh Wahyu Trenggono, di mana Edi Prabowo santer diberitakan dan juga memang sudah terindikasi oleh, mungkin sudah tidur di tahanan KPK sebagai akibat korupsi benur atau benih daripada lobster yang akan dikirim ke luar negeri. Jadi meskipun benur itu kecil, tapi jumlahnya cukup lumayan, sehingga uang yang disinyalir dikorupsi oleh Edi Prabowo membuat nama dia buruk, membuat nama Gerindra juga jelek, dan mengakibatkan dia kehilangan posisi, baik posisi di partai politiknya di Gerindra itu sendiri, maupun posisinya di kementerian. Dan akhirnya saat ini dia bersemayam dulu atau tidur di tahanan KPK sampai menjelang datangnya pengadilan yang lebih inkrah. Kemudian Wahyu Trenggono ini menggantikan, dan saya cukup aneh juga mendengarnya sambutan Wahyu Trenggono ini yang menyatakan bahwa dia mewakafkan dirinya untuk bangsa ini. Makna wakaf di sini sangat absurd, karena seharusnya wakaf itu tidak mempunyai gaji. Dia mewakafkan dirinya, dia bergabunglah di sebuah kementerian dan menerimanya secara ikhlas lahir batin, dan menyatakan bahwa dia mewakafkan dirinya. Kalau mewakafkan dirinya artinya dia hanya bekerja saja di sana, tidak mengambil gaji daripada gaji menteri, apalagi nanti honor-honor lainnya dalam perjalanan dinasnya ataupun dalam sidang-sidang yang akan dia lakukan nanti. Karena kita harus berhati-hati mengatakan mewakafkan diri sendiri, tapi tetap Anda mengambil gaji dari apa yang katanya Anda wakafkan diri Anda itu sendiri. Dan jangan sepertinya kelihatan lebay. Dan saya jangan-jangan menteri yang lain juga lebay nih. Begitu diangkat jadi menteri, langsung mendeklarasikan saya mewakafkan diri saya untuk negeri. Ya, mudah-mudahan mewakafkannya. Kalau dalam pikiran saya pribadi, orang wakaf itu tidak perlu gaji lagi. Tapi saya tidak tahu apakah nanti Pak Wahyu Trenggono ini mengambil gajinya sebagai menteri apa tidak. Yang mudah-mudahan dia tidak mengambil gajinya, dan dia mengembangkan
Kementerian Kelautan menjadikan ujung tombak kemakmuran Indonesia di daerah laut, dan mudah-mudahan tidak juga terjerat korupsi, karena Anda sudah mendeklarasikan mewakafkan diri Anda sendiri. Kita lihat nanti, mudah-mudahan yang terbaik, yang terindah dapat dibuktikan oleh Pak Wahyu Trenggono di Kementerian Kelautan ini. Kemudian kita maju lagi kepada menteri yang berikutnya, yaitu Menteri Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Dia menggantikan menteri yang lama, Terawan Putranto, di mana kita ketahui bahwa Pak Terawan Putranto ini menteri yang cukup luar biasa sebenarnya, tapi dia terpaksa harus diganti karena mungkin dianggap tidak mampu menangani perkembangan COVID secara cepat dan akurat. Makanya dicoba oleh Pak Jokowi digantikan oleh Budi Gunawan Sadikin, yang meskipun bukan berasal dari orang kesehatan, tapi berasal dari teknik nuklir ITB, tapi dia terlibat dalam penanggulangan COVID. Kita lihat apakah nanti Pak Budi Gunawan Sadikin mampu untuk mengatasi COVID di Indonesia, baik itu penyebarannya maupun nanti dalam hal pembagian vaksin yang telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia meskipun bertahap. Kita lihat sepak terjang Pak Budi Gunadi. Saya tidak mendengar, atau mungkin belum mendengar, apakah Pak Budi Gunadi Sadikin juga mendeklarasikan mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara ini. Saya tidak tahu, tapi menurut hemat saya tidak usah terlalu lebay mewakafkan, karena kata-kata wakaf itu di pikiran masyarakat Indonesia umumnya yang kalangan menengah ke bawah itu artinya mewakafkan, merelakan, tidak mengharapkan imbalan, termasuk gaji. Kalau Anda masih mengambil gaji terus mengatakan wakaf, itu hanya lip service saja. Tapi kita lihat, mudah-mudahan memang benar-benar Anda mewakafkannya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membahas tentang yang lainnya. Kita rehat sejenak. Oke, kita rehat sejenak. Oke, baiklah, setelah kita rehat sejenak, kita lanjutkan membahas menteri yang lainnya, yaitu Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan yang baru yaitu Muhammad Lutfi. PKB dengan lantangnya menyatakan bahwa Muhammad Lutfi adalah utusan partai PKB untuk menduduki menteri. Dia ditugaskan oleh PKB untuk menjadi menteri. Dia ngotot untuk menjadi Menteri Perdagangan dari PKB, menggantikan Agus Suparmanto yang sama-sama dari sama-sama dari PKB. Ini bergening Agus Suparmanto tidak begitu menyolok, tapi bisa dipahami, mungkin harus perdagangan luar negeri itu ekspor impornya tidak balance, di mana kita mungkin mengalami minus dalam perdagangan ke luar negeri, sehingga dia atau Agus Suparmanto ini dinyatakan tidak mempunyai karir dalam memajukan perdagangan Indonesia, yang meskipun kita sama-sama mengetahui bahwa dengan mewabahnya COVID ini, jangankan perdagangan luar negeri, perdagangan antar kampung saja tidak bisa berjalan lancar, bahkan modal habis termakan. Tapi tidak tahu kenapa Pak Jokowi memaksakan diri untuk mengganti Agus Suparmanto dengan Muhammad Lutfi. Terus yang menteri ke-6, ini yang cukup fenomenal, menggantikan menteri yang lama, yaitu Menteri Agama. Menteri Agama yang baru adalah Yakut Khalil, menggantikan menteri yang lama Fahrul Razi. Nah, kita ketahui bahwa Fahrul Razi, menteri agama yang digantikan ini, dia sejak
habis dilantik mengumbar perlawanan, mengumbar permusuhan terhadap umat Islam, padahal dia sendiri juga umat Islam. Sehingga komentar-komentar yang tidak ramah terhadap Islam membuat Islam semakin terpojok. Dan terakhir dia mensinyalir bahwa yang juga di media massa terberitakan bahwa orang-orang yang good looking itu berpotensi untuk menjadi teroris, berpotensi untuk direkrut menjadi teroris. Ini cukup mencoreng nama Islam. Apakah karena ini? Atau apakah karena konflik Islam dengan pemerintah semakin besar akibat dari menteri agamanya tidak bisa berperan? Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu penggantinya Yaqut Khalil, anak muda kelahiran 1975. Ini juga mempunyai trik record di media massa yang cukup luar biasa juga, sebenarnya menentang atau berhadapan baik itu dengan NU maupun dengan Muhammadiyah dan pada umumnya dengan umat Islam. Dia meskipun dia orang Ansor, tapi dia mempunyai pemikiran yang cukup kontroversial jika dibandingkan dengan ulama-ulama kampung atau ulama-ulama yang berbasis pesantren. Karena pemikiran Yaqut Khalil sebagai anak muda Islam yang memegang bendera Ansor, komandannya Ansor, justru dia mempunyai pemikiran yang berbeda terhadap pendekatannya kepada umat Islam. Kita lihat apakah menjadi lebih bijaksana untuk mendekatkan terhadap ulama-ulama yang memang kebetulan sedang berseberangan dengan pemerintah Islam. Mudah-mudahan si Yaqut Khalil sebagai anak muda Islam dari Ansor bisa menyatukan kembali umat, karena ketika sudah menjadi menteri Anda adalah pemimpin umat semuanya. Dan kita lihat nanti, mudah-mudahan tidak ada keberpihakan, tidak ada menganaktirikan bahwa bahkan pemeluk agama yang mayoritas pun bisa disudutkan oleh kita sendiri. Oke, semoga para menteri yang 6 ini bisa bersinergi dan bisa menunjukkan kemajuan-kemajuan secara ekonomi, kemajuan-kemajuan secara kemasyarakatannya. Indonesia semakin menyatu, Indonesia semakin kokoh dalam menghadapi tantangan yang semakin berat karena COVID belum minggat dari bumi Indonesia ini. Oke, mungkin saya sebagai YouTuber melalui channel ini menghimbau kepada para semua penonton channel Terindah ini untuk kita sama-sama mengontrol jalannya kabinet ini, karena kita adalah pemilik sah NKRI dan mereka ini adalah orang-orang yang kita tugasi untuk mengelola negeri ini, karena kita yang menggaji mereka melalui pajak yang kita bayarkan setiap tahunnya, dan itu merupakan hak rakyat untuk mengontrol, mengawasinya melalui berbagai media. Dan sekali lagi saya sebagai YouTuber, akademisi juga menyampaikan pesan bahwa Anda, meskipun Anda semua menteri, bukan cuma yang 6 ini saja, merupakan perwakilan daripada partai politik, jangan Anda menggadang-gadang, jangan Anda mengutamakan partai politik meskipun Anda diusung oleh partai politik untuk menduduki jabatan sebagai menteri. Tapi ketika Anda duduk di sana, Anda milik negeri, Anda milik NKRI, Anda berjuang, Anda bekerja untuk kemaslahatan umat, untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat, untuk kedamaian, ketentraman, serta atmosfer yang kondusif untuk bisa berusaha. Kalau Anda tetap terbelenggu atau menjadi budaknya partai atau menjadi pekerjanya partai, atau bahkan Anda ditugasi partai terus Anda terus membungkuk manut apa kata ketua partai, tidak, meskipun itu melanggar undang-undang, meskipun itu Anda harus korupsi demi mengembangkan partai, nauzubillah, jangan sampai ini terjadi. Karena ketika itu terjadi lagi, Indonesia terus kembali kepada jurang kehancuran, pada jurang kebodohan yang bolak-balik terulang. Ini korupsi yang dilakukan para menteri ini sebelumnya
ini juga disinyalir untuk membesarkan partai, untuk menopang pilar-pilar partai mereka, tempat berhidupnya dulu untuk terus berkembang. Dan melalui jabatan politis di kementerian ini, mereka masih berusaha untuk mencari sumber penghidupan untuk partainya. Dan sekali lagi untuk semua kabinet Jokowi Ma'ruf, termasuk presidennya juga, Anda bukan milik satu dua kelompok saja, tapi Anda milik Indonesia. Majukanlah Indonesia, sejahterakanlah Indonesia, dan caranya Anda yang lebih tahu bagaimana caranya. Kami sebagai masyarakat bisa mendoakan dan bisa mengawasi dari jauh saja. Dan semoga bermanfaat video ini kepada para penonton channel Terindah ini. Semoga pikiran-pikiran indah Anda bisa semakin indah. Semoga saran-saran Anda nanti melalui video ini juga akan membuat YouTube saya ini semakin indah. Dan stay tune di channel Terindah ini agar kita semua tetap berfaedah bagi bangsa, agama, nusa, dan negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.